Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, semoga hari Anda menyenangkan. Hari ini saya akan berbagi eh, untuk memahami apa sih yang dimaksud dengan prosedur dan function dalam bahasa pemrograman. Eh, dan yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana menggunakan prosedur dan function dalam bahasa pemrograman Pascal. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa eh, dalam sebuah prosedur itu akan menjadi mudah dibuat jika ditulis dalam bentuk-bentuk modul, di mana sistem ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya adalah yaitu satu, langkah-langkah yang sering dilakukan bukan perulangan, akan terhindar dari pembuatan pernyataan-pernyataan yang sama. Maksudnya di sini adalah ketika kita menggunakan sebuah prosedur dalam pemrograman, pernyataan-pernyataan yang akan dieksekusi, yang kemungkinan dieksekusi secara berulang-ulang, maka alangkah baiknya kita menggunakan prosedur karena kita bisa membuatnya per modul, sehingga ketika kita butuhkan maka kita tinggal memanggil nama prosedur tersebut tanpa harus membuat pernyataan-pernyataan yang sama dengan pernyataan sebelumnya. Nah, jadi gambaran singkatnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah suatu modul program hanya sekali ditetapkan dan dapat dipanggil dari beberapa tempat dalam program. Sekumpulan data yang berbeda juga dapat diproses setiap kali modul tersebut dijalankan. Nah, langsung saja kita simak bagaimana bentuk dasar daripada sebuah prosedur. Jadi, untuk membuat prosedur, maka kita harus mulai dengan keyword atau kata kunci prosedur, kemudian diikuti nama prosedurnya, dan bisa juga kita menggunakan parameter dalam sebuah prosedur tersebut, atau juga kita tidak menggunakan nama parameter. Kemudian setelah kita menuliskan nama prosedurnya, maka di dalam pernyataan prosedur tersebut harus dimulai dengan begin dan diakhiri dengan end titik koma. Kemudian di dalam begin, di antara begin dan end titik koma itulah kita membuat statement atau pernyataan-pernyataan yang ada di dalam prosedur tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam sebuah prosedur kita mengenal yang namanya variabel lokal. Nah, yang biasanya kita deklarasikan setelah var atau setelah uses CRT dalam bahasa pemrograman Pascal, itu namanya variabel global. Ya, artinya kita bisa menggunakan variabel tersebut di mana saja. Sedangkan variabel lokal itu hanya bisa digunakan dalam prosedur tersebut, di mana kita menuliskan nama variabel tersebut seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dasar daripada prosedur. Nah, sekarang yang kedua yaitu kita mengenal yang namanya fungsi atau function. Nah, function ini hampir sama dengan prosedur dengan sedikit perbedaan bahwa nama fungsi sekaligus berfungsi sebagai suatu ungkapan atau pada blok pemanggil fungsi tersebut, sehingga setiap fungsi itu harus diumumkan tipe datanya. Jadi dalam sebuah function, selain kita menyebutkan parameternya, maka dia juga harus disertakan tipe parameternya. Nah, namun dalam hal bentuk penulisan function itu hampir mirip dengan prosedur, hanya perbedaannya ada di bagian tipe parameternya. Oke, selanjutnya kita masuk
di penjelasan kegiatan 1, yaitu bagaimana kita membuat program untuk mencetak garis dan kalimat menggunakan prosedur. Nah, jadi penyelesaiannya di sini yang pertama, seperti biasanya kita membuat program, maka di sini kita menuliskan judulnya. Jadi judul program yang kita buat di sini adalah program mencetak garis dan kalimat. Nah, jadi gambaran singkatnya nanti itu ada sebuah kalimat di mana kalimat tersebut nanti akan diapit oleh garis-garis. Nah, seperti itu. Kemudian seperti biasa di sini ada uses CRT. Kemudian kita deklarasikan variabel menggunakan keyword part. Kemudian kita tuliskan nama variabelnya, yang mana variabel pertama kita menggunakan variabel i. Nanti ini yang digunakan untuk melakukan sebuah ulangan seperti itu. Kemudian di sini ada panjang. Nah, panjang ini nanti akan kita gunakan untuk mengetahui berapa panjang dari sebuah kalimat tersebut. Nah, di sini kita berikan tipe data integer karena ini berbentuk sebuah bilangan. Kemudian selanjutnya di sini ada variabel kata di mana tipe datanya adalah string. Nah, jadi nanti kata ini akan diinput oleh user. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menuliskan atau mendeklarasikan sebuah prosedur. Jadi nantinya akan ada dua prosedur yang akan kita buat. Yang pertama di sini adalah prosedur cetak. Nah, fungsinya nanti ini adalah untuk mencetak sebuah kata yang diinput oleh user. Kemudian ada prosedur garis. Prosedur garis ini digunakan untuk nantinya mencetak simbol atau karakter sama dengan. Nah, jadi sama dengan ini kita gunakan sebagai garis ya. Jadi nanti kata tersebut akan diapit oleh garis ini. Nah, kalau biasanya kita menulis secara umum untuk mengapitnya, maka kita harus ketik tanda sama dengan itu sesuai dengan panjang garisnya. Namun berbeda dengan contoh kasus ini, yaitu di mana kita menggunakan perulangan, sehingga garisnya nanti itu akan menyesuaikan panjang daripada kalimat atau kata yang diketik oleh user, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat for i sama dengan 1. Jadi nilai awalnya i itu adalah 1. Kemudian to length ini berfungsi sebagai menentukan atau mencari tahu berapa panjang dari sebuah kata yang diinput. Do kerjakan, maka setelah ditahu berapa panjangnya, berapa jumlah hurufnya, maka itulah nanti akan dicetak tanda sama dengan sebanyak berapa panjang dari kata yang diinput. Nah, kemudian selanjutnya perlu kita ketahui bahwa untuk mendeklarasikan sebuah prosedur itu harus dideklarasikan sebelum begin di main utamanya. Jadi bukan di dalam begin main utamanya, begin antara begin dan end titik, tetapi sebelum atau setelah mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, kemudian kita masuk di bagian main menunya. Di sini yang akan dieksekusi nanti oleh program. Nah, di mana yang pertama adalah mencetak atau menuliskan pada layar, yaitu masukkan sebuah kalimat. Jadi nanti pada saat program pertama kali dijalankan akan keluar keterangan, yaitu masukkan sebuah kalimat. Artinya program meminta agar user memasukkan sebuah kalimat. Nah, kemudian readline kata, dia akan membaca dan nantinya akan pindah pada baris berikutnya. Nah, kata yang diinput oleh user, misalkan saya sedang belajar misalkan saya sedang belajar bahasa pemrograman Pascal, maka nanti kalimat tersebut akan disimpan di variabel kata ini.
Nah, seperti ini, karena tipenya adalah string, maka dia menyimpan beberapa karakter seperti itu. Kemudian setelah kita menginput, ada perintah clear screen atau clr str. Ini berfungsi untuk membersihkan kalimat ini. Alright, masukkan sebuah kalimat, itu yang akan dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, nanti di sini akan dipanggil prosedur garis, ya. Jadi prosedur yang dipanggil di sini adalah prosedur garis dari sini. Nah, apa fungsi dari prosedur garis ini? Yaitu untuk mencetak tanda sama dengan, ya, tanda sama dengan. Nah, berapa kali tanda sama dengan ini dicetak? Yaitu sebanyak berapa jumlah panjang kalimat yang diinput. Contoh misalkan kalau saya tulis kata belajar, maka itu dihitung berapa jumlah hurufnya. B, E, L, A, J, A, R, berarti ada 7, berarti akan dicetak sebanyak 7 kali. Itu maksudnya. Nah, ini di dalam kurung ini hanya sebagai keterangan saja dalam bahasa pemrograman Pascal. Nah, selanjutnya di sini ada write-len. Write-len kita hanya mencetak saja. Nah, supaya nanti antara baris dan kalimat itu akan berbeda baris. Jadi yang dicetak terlebih dahulu adalah garisnya. Setelah itu dipanggil prosedur cetak. Maka yang dicetak di sini adalah kalimat atau kata yang diinput oleh user. Nah, di sini tadi sudah diinput, misalkan saya sedang belajar bahasa pemrograman Pascal. Berarti kata ini diolah oleh prosedur cetak. Ketika dipanggil cetak, maka yang dicetak di sini adalah saya sedang belajar bahasa pemrograman Pascal, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur garis. Nah, jadi kita lihat. Nah, ini kan prosedur garis ini kita hanya deklarasikan sebanyak 1 kali. Pernyataannya hanya 1 kali, tapi kita bisa menggunakan beberapa kali di main programnya. Nah, seperti ini. Yang pertama kita panggil prosedur garis, kemudian setelah dicetak kalimatnya, maka dipanggil lagi prosedur garis, sehingga kalimat yang dicetak nanti itu akan diapit oleh 2 garis, ya. Ada 2 garis. Jadi dicetak dulu garisnya sebanyak berapa panjang kalimatnya, kemudian dicetak kalimatnya, setelah itu dicetak lagi garisnya. Jadi kalimat tersebut diapit oleh garis, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada read key. Nah, read key ini fungsinya untuk membaca sebuah instruksi atau menekan tombol pada sebuah keyboard. Jadi ketika outputnya sudah dicetak kemudian dibaca read key, maka program akan langsung keluar, seperti itu. Karena di sini setelah di read key maka terbaca n titik, seperti itu. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya kita akan coba praktekkan bagaimana menggunakan prosedur dalam bahasa pemrograman Pascal. Oke, mudah-mudahan Anda bisa paham. Kita mulai. Program mencetak garis dan kalimat uses crt. Kemudian ada var panjang, tipe datanya adalah integer. Kemudian ada variabel kata, tipe datanya adalah string. Kemudian kita tentukan prosedurnya. Prosedur cetak, begin, write-len, kata, n titik. Jadi dalam bahasa pemrograman Pascal cara penulisannya itu tidak case sensitif, ya. Jadi
bisa saja kita menuliskan huruf besar atau huruf kecil. Jadi tidak ada perbedaan. Berbeda kalau bahasa-bahasa pemrograman lain seperti C++, maka kalau kita menuliskan misalkan kata dengan huruf awalnya kapital dan ada lagi kita tulis kata dengan huruf awalnya kecil, maka itu dianggap berbeda. Kemudian lanjut prosedur garis begin for i sama dengan 1 to length kata do right. Nah, ini harus diapit tanda kutip ya, karena ini adalah keterangan. Maksudnya apa ya? Kita cetak keterangan atau dibacanya sebuah keterangan. Oke, lanjut. Begin write, masukkan sebuah kalimat. Redline kata. Jadi di sini variabel yang kita gunakan kata ya, bukan kalimat. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengganti menjadi kalimat, maka di bagian deklarasi ini juga harus diganti menjadi kalimat. Saya kira tidak ada masalah ya. Itu. Kemudian clr str. Kemudian kita panggil garis, koma. Nah, kalau mau menuliskan keterangannya yang di dalam kurung kurawal memanggil prosedur garis, boleh Anda tulis, boleh juga tidak. Itu hanya sebagai keterangan saja yang menjelaskan bahwa kode tersebut fungsinya untuk apa. Kemudian di sini saya mengajar dulu. Oke, lanjut. Di sini write line, kemudian cetak, kemudian kita panggil prosedur garis, kemudian read key, kemudian n titik. Itu. Oke, kita coba jalankan, namun terlebih dahulu kita harus menyimpannya. Kita kasih saja nama programnya adalah mencetak garis dan kalimat. Jadi kita harus pisahkan menggunakan underscore ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba running. Oke ya. Nah, di sini ternyata masih ada keterangan ini karena kita lupa tadi menambahkan clr str di bagian begin utamanya. Oke, kita masukkan sebuah kalimat. Saya sedang belajar bahasa pemrograman Pascal. Oke, kita enter. Nah, maka outputnya akan seperti itu. Jadi kita bisa lihat di mana letak fungsi prosedurnya. Nah, di sini kita bisa mencetak sama dengan tanda sama dengan sebanyak berapa jumlah panjang dari sebuah kalimat yang diinput. Seperti itu. Oke, tadi di sini ada kesalahan sedikit, kita tambahkan clr str supaya outputnya nanti pada saat pertama dijalankan yang muncul hanya masukkan sebuah kalimat. Oke, kita lihat ya, seperti ini ya outputnya. Saya sedang belajar bahasa pemrograman Pascal dengan tema atau topik ya, dengan topik bagaimana menggunakan prosedur dan function. Oke, saya enter. Nah, maka outputnya akan keluar seperti ini. Oke, jadi saya harap teman-teman bisa paham bagaimana cara penggunaan prosedur dan function dalam bahasa pemrograman Pascal. Dan
untuk paradigma prosedur dan function ini juga digunakan dalam bahasa-bahasa pemrograman lain, karena pada dasarnya bahasa pemrograman itu hanya sebagai tools bagaimana kita menerjemahkan sebuah algoritma ke dalam sebuah program. Tapi paradigma pemrogramannya itu tetap sama. Tetap ada yang namanya prosedur, kemudian ada yang namanya function, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.